Halo guys, namaku Bayu. Jadi kali ini aku mau cerita nih tentang pengalaman pahit yang buat aku tuh trauma seumur hidupku. Nah, tepat pada tanggal 13 Agustus, hari yang paling bersejarah buatku. Mungkin orang lain akan menghiraukan tanggal ini, tapi tidak denganku. Tanggal 13 Agustus adalah tanggal di mana ibuku meninggal karena dibunuh. Ibuku orang yang baik, tapi nggak tahu kenapa ada aja orang yang benci banget sama ibuku. Sampai dia tega bunuh ibuku. Aku selalu bertanya-tanya, siapa sih orang yang tega bunuh ibuku? Terus kenapa ibuku harus meninggal dengan cara tragis seperti itu? Apa mungkin ibuku punya kesalahan yang besar sampai dia tega bunuh ibuku? Tanggal 13 Agustus, aku pasti melamun seperti hari ini. Waktu aku melamun, tiba-tiba ada yang panggil namaku dari kamar di mana ibuku dibunuh. Aku langsung melihat kamar itu. Aku kaget banget. Aku lihat sesosok makhluk mirip ibu yang sudah meninggal lagi berdiri memakai baju putih di dalam kamar itu. Sosok itu bilang, "Bayu anakku, sini nak, ini ibu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Teriakku pada sosok itu. "Ini ibu nak, ibuku sudah mati. Siapa kamu sebenarnya?" "Ini ibu nak, memang ibu sudah mati, tapi roh ibu masih nggak tenang karena orang yang membunuh ibu belum terungkap sama keluarga kita," ucap sosok itu sambil mau menangis. "Jadi siapa bu yang bunuh ibu?" Tiba-tiba kamar ini berubah jadi seperti kamar ibu yang dulu, terus sosok ibuku menghilang dan aku pun menjadi tembus pandang. Tak berapa lama datang ibuku yang masih hidup dan tanteku dari luar kamar masuk ke kamar ini dan aku masih terdiam. Tapi di dalam kamar ini sepertinya terjadi pertengkaran yang hebat antara ibuku dan tanteku. Tapi aku nggak dengar jelas apa yang mereka ributkan. Tiba-tiba tante ngambil kalung pemberian ayah untuk ibu sampai buat ibuku marah dan menampar tanteku. Tanteku terlihat marah banget. Terus udah itu dorong ibu sampai ibu terpental jauh. Terus kepala ibuku kena sama dinding kamar. Terus kepala ibuku mengeluarkan darah. Terus aku menghampiri ibu, tapi apa daya, aku nggak bisa berbuat apa-apa buat nolong ibu. Tapi tanteku tertawa. Terus tiba-tiba ambil pisau buah, udah itu menghujam pisau itu ke perut ibuku. Tanpa sadar, aku teriak. Tanteku pergi kayak nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Udah itu aku nggak ingat apa-apa lagi, soalnya aku pingsan. Waktu aku bangun, semuanya biasa saja. Tapi aku langsung ingat kejadian. Jadi terus udah itu, aku langsung pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi aku ceritakan semuanya ke polisi dan aku pergi ke kediaman tanteku. Sampainya di rumah tanteku, polisi minta izin buat ngegeledah. Tanteku mengizinkan karena ketakutan. Terus udah itu, polisinya pun langsung menggeledah rumah tanteku. Gak lama setelah itu, polisi menemukan kalung yang aku maksud, terus langsung menangkap tanteku. Singkat cerita, tanteku dipenjara 15 tahun dengan tuduhan pembunuhan. Waktu aku pulang ke rumah, aku melihat sosok ibuku tersenyum padaku.